Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya cintai, yang berbahagia, peserta didik baru SMA Negeri 1 Kretek, selamat bergabung, selamat datang di SMA Negeri 1 Kretek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan menjadi kabar yang baik dan selalu kita berdoa untuk mencapai kesuksesan dan selalu dalam lindungannya. Siswa semua, bahwa pada kesempatan ini saya, yang nama saya ada di slide itu, diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kretek dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah atau PLS tahun 2021-2022. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, dikenal adanya 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ketiga kegiatan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan pada suatu satuan pendidikan atau sekolah. Nah, kalau kita lihat dari bagan pelaksanaan pendidikan di sekolah itu ada 3 tadi, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kita lihat satu persatu. Intrakurikuler ini merupakan kegiatan utama yang ada di sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Nah, kegiatan ini nanti akan dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam jam pelajaran setiap hari. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran. Jadi kita juga mengenal dalam proses pembelajaran nanti ada masing-masing mata pelajaran itu ada penilaian, dan dalam penilaian ini ada yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Contoh untuk intrakurikuler. Jadi biasanya di sekolah-sekolah ini ada mata pelajaran wajib, kemudian mata pelajaran peminatan. Nah, peminatan itu biasanya ada peminatan MIPA dan peminatan IPS. Ada juga sebetulnya yang juga ada peminatan bahasa, tapi ini jarang sekali sekolah yang membuka peminatan bahasa. Untuk yang mata pelajaran wajib, itu contohnya mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Peminatan MIPA, misalnya fisika, kimia, dan lain-lain. Peminatan IPS, misalnya mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Nah, orang sering beranggapan bahwa mata pelajaran yang satu atau peminatan MIPA misalnya, mata pelajaran yang ada di peminatan MIPA itu lebih unggul daripada yang ada di peminatan IPS, atau yang peminatan IPS itu lebih unggul daripada di peminatan MIPA. Ini adalah asumsi atau anggapan yang salah. Sebetulnya semua peminatan ataupun jurusan baik IPA maupun IPS itu adalah baik, tergantung daripada siswa. Kalau memang siswa itu menekuni, kemudian memahami betul, fokus, mau belajar dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan pilihannya, itu akan menjadi keberhasilan yang baik, baik itu di peminatan MIPA maupun di peminatan IPS. Kokurikuler. Kegiatan kokurikuler sebenarnya lebih
ditujukan untuk memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah untuk menguatkan kegiatan intrakurikuler. Bisa nanti dilakukan secara individu maupun juga dilakukan secara kelompok. Kokurikuler itu contohnya berupa kunjungan ke tempat edukasi. Misalnya ada program yang namanya outing class atau pembelajaran di luar. Misalnya bisa mapel sejarah, itu museum, mengunjungi museum, atau studi kunjungan di museum. Mapel ekonomi bisa di pabrik, bisa di Bank Indonesia Yogyakarta. Mapel kimia misalnya di Batan. Nah, ini bisa dilakukan secara bersama-sama, tidak harus satu persatu mata pelajaran itu berkunjung sendiri-sendiri, tidak seperti itu. Bisa juga secara bersama, misalnya baik itu mata pelajaran sejarah, ekonomi, dan lain-lain bersama, misalnya baik ke museum, ke pabrik, itu dilakukan dalam suatu waktu ya. Satu waktu jadinya. Karena satu hari misalnya, itu bisa. Kemudian yang ekstrakurikuler. Kegiatan ini lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan memperhatikan minat, bakat siswa, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya. Contohnya, nanti ada berbagai bidang, misalnya bidang bahasa, bidang seni budaya, bidang olahraga. Nah, mari kita lihat ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Kretek. Ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Kretek ini terdiri ada yang namanya ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Kemudian yang berikutnya ekstrakurikuler pilihan, terdiri ada bidang olahraga dan kesehatan, yaitu nanti ada voli putra putri, basket putra putri, pencak silat, karate, futsal, PMR, Big R. Kemudian untuk yang bidang bahasa, seni dan budaya itu ada debat bahasa, seni musik, tari, sesurah, karawitan. Nah, ini semua kegiatan ekstra sebanyak ini, ekstrakurikuler yang sebanyak ini dilaksanakan dalam pembelajaran bukan PJJ. Jadi dalam kondisi normal, tidak dalam masa pandemi COVID-19. Mari kita lihat kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kretek itu satu persatu. Ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Kegiatan pramuka ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 10. Jadi seluruh siswa kelas 10 harus mengikuti. Nilai harus minimal B. Jika nilainya C atau di bawah B, maka siswa tersebut tidak naik. Oleh karena itu, mohon seluruh siswa kelas 10 untuk mengikuti kegiatan pramuka tersebut. Nah, kegiatan pramuka ini dilaksanakan secara rutin 1 minggu sekali. Kemudian penyelenggaranya adalah Dewan Ambalan atau DA, yaitu kakak-kakak kelas Anda yang bersedia, mempunyai keinginan, dan juga dengan senang hati mau menyelenggarakan, mau mengurusi kegiatan pramuka. Tentunya nanti ini di bawah bimbingan dan pembinaan dari pembina pramuka.
Kemudian untuk kelas 10 dalam kegiatan pramuka ini biasanya ada kegiatan yang namanya penerimaan tamu ambalan atau PTA. Lah, PTA ini dilaksanakan biasanya di luar, kemudian juga di samping mengenal alam, lingkungan sekitar, atau juga mungkin di alam yang terbuka juga dilaksanakan outbound. Nah, untuk penerimaan tamu ambalan ini siswa itu bisa mengimplementasikan, menerapkan apa yang diperoleh dari kegiatan pramuka. Jadi dasar-dasar yang ada di pramuka ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Kemudian kegiatan pramuka itu diakhiri dengan kegiatan kemah bakti. Ini juga di luar dan waktunya ini nanti menyesuaikan, biasanya menyesuaikan, tidak di akhir tahun pelajaran tetapi menyesuaikan. Dan ini juga merupakan bagaimana siswa itu bisa menerapkan dasar-dasar di pramuka di alam yang nyata dan juga ini di kehidupan yang nyata, seperti nanti bisa cinta terhadap alam, kemudian bagaimana bekerja sama dengan teman. Ini adalah sikap atau nilai-nilai yang bisa dilakukan penerapan dari dasar-dasar yang ada di kegiatan pramuka. Ekstrakurikuler pilihan, yaitu ada bidang olahraga dan kesehatan. Ada voli putra putri, basket putra putri, pencak silat, karate, futsal, PMR, Big Air. Nah, kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga dan kesehatan ini merupakan ekstrakurikuler pilihan. Nah, maksudnya bahwa siswa itu nanti wajib memilih salah satu dari bidang yang ada di bidang olahraga atau kesehatan, atau memilih yang ada di bidang lain, yaitu di bidang bahasa, seni, dan budaya. Nah, sebetulnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk menyalurkan, mengembangkan bakat dan minat siswa. Kemudian juga ini dipergunakan untuk persiapan Porkap, Pekan Olahraga Kabupaten. Kemudian juga untuk mempersiapkan berbagai lomba. Nah, untuk PMR, Big Air ini juga nanti sering ada berbagai lomba yang harus diikuti. Sehingga ketika ada lomba, kita ambil dari peserta-peserta yang mengikuti di ekstrakurikuler tersebut. Untuk ekstrakurikuler pilihan, bidang bahasa, seni, dan budaya terdiri dari debat bahasa, seni musik, tari, sesorah, karawitan. Nah, kegiatan ekstrakurikuler bidang bahasa, seni, dan budaya adalah ekstrakurikuler pilihan. Jadi semua siswa bisa memilih salah satu. Dan ini harus memilih salah satu. Artinya bisa memilih yang ada di bidang bahasa, seni, dan budaya, atau memilih yang ada di bidang olahraga dan kesehatan. Nah, tujuannya ekstrakurikuler di bidang bahasa, seni, dan budaya ini juga menyalurkan dan mengembangkan bakat ataupun minat siswa. Ekstrakurikuler bidang bahasa, seni, dan budaya ini juga dipersiapkan untuk lomba. Jadi untuk menghadapi lomba nanti bisa mengambil peserta dari ekstrakurikuler. Debat bahasa itu sering juga ada lomba yang namanya lomba debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris. Seni musik misalnya dalam FLSSN, seni tari juga
Sesurah ini juga sering ada lomba, dan untuk sesurah itu sebetulnya memberikan bekal yang nanti bisa digunakan di kehidupan nyata di masyarakat, yaitu untuk kegiatan sosial. Misalnya tetangga ada yang punya hajatan pengantin, itu bisa menjadi MC, atau apalagi lebih baik lagi kalau memang kegiatan sesurah itu menjadi sebuah profesi sehingga merupakan kegiatan yang profesional. Kemudian bisa juga nanti menjadi wakil ataupun yang mewakili dari tuan rumah yang punya hajatan, itu sesurah, dan ini sangat dibutuhkan di masyarakat secara nyata. Dan karawitan ini bisa juga nanti ditayangkan atau ditampilkan dalam misalnya seperti ulang tahun di SMA Kretek. Dalam pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh, nanti untuk ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kretek, yang pertama ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Ini seperti tadi bahwa semua siswa kelas 10 harus mengikuti atau wajib mengikuti, dan ini nilainya minimal B. Jika C atau di bawah B maka tidak naik. Hanya saja pelaksanaannya nanti untuk pramuka ini secara daring atau online, nanti melalui Google Classroom yang dipandu oleh pembina pramuka, dan waktunya juga dibatasi, yaitu hanya sekitar 7 kali pertemuan dalam 1 semester. Oleh karena itu, semua siswa nanti dimohon untuk mengikuti semua, jadi bisa mempunyai nilai yang sesuai dengan harapan juga. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler pilihan. Untuk bidang olahraga dan kesehatan itu ada PMR, dan untuk bidang bahasa seni dan budaya itu sesurah. PMR dan sesurah ini juga nanti dilaksanakan melalui Google Classroom, artinya secara daring dan atau online, dan juga waktunya dibatasi, yaitu hanya sekitar 7 kali pertemuan dalam 1 semester. Dan nanti yang pilihan ini sama seperti yang saya sampaikan untuk masa tidak PJJ, yaitu siswa itu harus memilih salah satu, bisa PMR, bisa sesurah. Nah, untuk itu besok akan diberikan link untuk penjaringan minat apakah memilih PMR ataukah memilih sesurah melalui grup wali kelas. Oleh karena itu silahkan memilih salah satu, harus memilih salah satu dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini saja. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang kurang atau ada kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.